Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mengupas, yang menginformasikan serta menjelaskan tentang ajaran agama, ajaran ilmu rohani, ajaran berketuhanan, yaitu ajaran perjalanan kehidupan rohani dari Sang Maha Rohani, dan hakikatnya adalah perjalanan Allahu Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri yang mewujud ke dunia melalui utusannya sebagai tanda akbarnya, tanda rahasia kebesaran persifatannya yang mewujud di dunia. Saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini kami mencoba menjelaskan dan mengurai tentang bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya terdapat perjalanan ibadah suci, perjalanan yang sangat suci, menjaga hal-hal yang membatalkan, menghijab daripada perjalanan unsur kesucian, yaitu unsur perjalanan rohani terhubung pada Sang Maha Rohani lewat guru rohani. Seperti itu. Maka saudara-saudaraku, kita coba untuk menyikapi rahasia di bulan suci Ramadan ini. Sebab bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, serta penuh petunjuk, serta bulan pensucian yang di dalamnya terdapat nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan seorang hamba dalam beribadah untuk menuju kepada Sang Maha Esa, Sang Maha Kuasa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, ya, di bulan suci Ramadan ini menjelaskan, ya, tentang orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, ya, di bulan suci Ramadan ini, ya, seperti orang-orang sebelum kamu. Berarti orang-orang sebelum kita atau beliau-beliau terdahulu adalah manusia-manusia yang menjalankan tentang perjalanan suci, perjalanan ketaatan, kepatuhan, yaitu perjalanan rohani, perjalanan ibadah menuju Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan suci yang menjadi uswatun hasanah kita atau contoh pada kita manusia di zaman ini atau di setiap zamannya. Dahulu di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh daripada perjalanan hamba-hamba manusia-manusia yang beriman, hamba-hamba yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diawali oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pertama
yang beriman, karena dia adalah utusannya, kekasihnya, khalifahnya, yang membawa risalah ajaran agama samawi, yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu pemahaman tentang ketuhanan. Sehingga umat di zaman dahulu, di zaman Nabiullah Muhammad, semua mengikuti dan menjalankan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh beliau sebagai utusan, sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga manusia-manusia, hamba-hamba di zaman Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dan belajar kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung, maka ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu ajaran agama yang satu, ajaran agama samawi, ajaran agama Islam, waris kepada pewarisnya selanjutnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya adalah seorang ulama di setiap zamannya yang mewarisi ilmu ajaran para nabi-nabi terdahulu, yaitu ajaran agama yang satu, ajaran agama samawi. Seperti itu. Nah, di zaman ini ada pewarisnya, ada utusannya, ada khalifahnya, ada al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulil amri minkum, dialah wali yang mursida. Seperti itu. Nah, maka apa yang dikerjakan oleh beliau-beliau terdahulu, hamba-hamba terdahulu, itu adalah sebagai contoh suri tauladan, ya, di zaman ini, di zaman kita, di zaman abad 15 ini, di mana di zaman ini pun ada utusannya, sama seperti ajaran yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya tentang perjalanan suci, perjalanan ibadah di bulan yang suci. Sehingga saudara-saudaraku, ya, seluruh umat manusia sedunia, khususnya umat muslim, bulan Ramadan ini hakikatnya adalah perjalanan suci. Jika perjalanan suci berarti adalah perjalanan ruhani, perjalanan agama ruhani, perjalanan ilmu ruhani, ya, perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, yang ajaran itu diutus, disampaikan kepada utusannya dan dibawa oleh utusannya dan disampaikan oleh utusannya di dunia mewujud. Seperti itu, saudara-saudaraku. Sehingga bulan Ramadan ini adalah bulan di mana petunjuk agama menjadi petunjuk penjelas dan pembeda, dan petunjuk penjelas dan pembeda itu adalah yang termaktub, yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga kitab suci Al-Quran menjadi pedoman, menjadi patokan, menjadi dasar hidup untuk umat muslim semenjak zaman Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan zaman akhir ini. Seperti itu. Sehingga di bulan Ramadan ini yang sering kita dengar dari para beliau-beliau penceramah bahwa bulan suci Ramadan turunnya Al-Quran, turunnya wahyu, turunnya firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikatnya, lewat utusannya, dan disampaikan kepada umat melalui utusannya.
Sehingga di setiap bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan perjalanan suci, hari-hari yang suci, saat-saat yang suci, dia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan pemahaman, karena perjalanan kehidupan adalah perjalanan suci. Sehingga memahami makna daripada bulan suci Ramadan itu hakikatnya adalah perjalanan suci, perjalanan ruhani, perjalanan nur, perjalanan agama yang suci. Sehingga kita bila memasuki hakikat daripada Ramadan, manusia tersebut, hamba tersebut selalu mendapatkan rahmat, selalu mendapatkan ampunan, selalu mendapatkan petunjuk, penjelas dan pembeda. Sehingga hari-harinya, waktu-waktunya dia selalu terhubung dengan Sang Maha Suci lewat guru yang suci, yaitu perjalanan rohani. Seperti itu saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada. Maka masuklah ke dalam hakikat perjalanan suci, perjalanan rohani, sehingga semuanya dalam kehidupan ini menjadi perjalanan kesucian, perjalanan yang penuh ibadah, perjalanan yang penuh rahmat, perjalanan penuh maghfirah, perjalanan yang penuh dengan petunjuk, perjalanan yang penuh dengan pemahaman-pemahaman, wahyu-wahyu, kalam-kalamnya, seperti itu. Di manakah itu keberadaan perjalanan suci? Perjalanan suci adalah bersemayam, bertempat di dalam diri manusia, yaitu di kolbu manusia. Kolbu seorang mukmin bermula adalah Baitullah. Nah, bila seorang manusia, seorang hamba sudah mencapai pemahaman ajaran agama di posisi kolbu yang diajarkan oleh guru rohani, yaitu perjalanan rohani dalam diri manusia, sehingga dia sudah mencapai kafah, masuk ke dalam dirinya, ya, masuk ke dalam unsur rohani, maka jasmaninya ngintil atau jasmaninya ikut, karena jasmani adalah pembungkus daripada rohani di dunia ini. Jadi saudara-saudaraku, masuklah ke dalam rahasia bulan Ramadan, hakikat bulan Ramadan, yaitu hakikat perjalanan suci, perjalanan nur yang suci, perjalanan rohani yang suci, perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri yang menjadi akbarnya di dunia ini. Seperti itu. Itulah hamba-hamba yang beriman, itulah hamba-hamba yang terhubung rohaniyahnya kepada Sang Maha Rohani lewat guru rohani. Ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kepada seluruh umat-umatnya melalui utusannya, kekasihnya, khalifahnya, ulil amri minkum, yaitu al-ulama warasatul anbiya di zaman ini, yang disebut dengan wali yang mursida. Seperti itu. Maka carilah guru tersebut untuk kita bisa memasuki bulan keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan di mana kita selalu ternilai dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kesucian. Ibadah kita sampai dengan menjaga diri rohani, menjaga diri amar ma'ruf nahi mungkar, selalu terhubung, selalu sholat, selalu ibadah rohaniah kita, dan diikuti oleh jasmaniah kita. Kita selalu terjaga dalam kesuciannya. Inilah sesungguhnya perjalanan suci di setiap saat,
di setiap waktu, di setiap detik. Demikian saudara-saudaraku yang beriman, hal ini sangat penting untuk seluruh umat manusia sedunia. Dan jangan hidup hanya sebatas menjalankan kehidupan duniawi saja. Pahami, manusia itu hakikatnya adalah dari unsur rohani. Dan manusia itu adalah manusia rohani yang mewujud ke dunia dibungkus oleh badan jasmani. Jasmani adalah sebagai alat, sebagai wadah, sebagai implementasi, manifestasi rohani yang mewujud pada jasmani di dunia. Dan ini adalah sebagai tanda akbarnya, tanda kebesaran, tanda kesuciannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting bagi seluruh manusia sedunia. Jangan sampai manusia tidak tahu akan dirinya, siapa dirinya, padahal dirinya adalah dari unsur rahasia kebesaran persifatannya, yaitu unsur rohani. Agar jangan sampai kita tidak bisa kembali rohaniah kita kepada Sang Maha Rohani. Jangan sampai rohaniah kita, diri kita kekal di alam dunia, kekal di neraka selamanya, dan tidak bisa pulang kembali kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik rohani. Ini kami sampaikan tentang pemahaman ajaran agama. Dan ajaran agama ada penuntunnya, ada patokannya, ada kitabnya, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim dan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Demikian saudara-saudaraku yang budiman, penjelasan perjalanan tentang bulan Ramadan, perjalanan tentang kesucian, perjalanan tentang rohani yang suci, ilmu yang suci, dan perjalanan kehidupan yang suci dari Sang Maha Suci. Karena pada hakikatnya alam semesta ini, dunia dan isinya adalah dari unsur rahasia kesuciannya yang mewujud di dunia sebagai tanda akbarnya, kebesarannya. Seperti itu saudara-saudaraku. Jika ini informasi yang benar, ini ilmu yang benar, pemahaman yang benar, semua ini adalah milik guru, ilmunya guru, kepunyaan guru. Kami tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Kami hanya seorang murid, kami hanya mengikuti daripada petunjuk perintah guru. Kami manusia yang dhaif, manusia yang banyak sekali kesalahan dan kehilafan, dan kami la haula wala quwata illa billah. Demikian saudara-saudaraku, penyampaian yang singkat ini kami akhiri. Salam rahayu, salam damai, salam kesejahteraan, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Agama adalah tatanan kehidupan untuk kedamaian dan cinta kasih damai seluruh umat manusia sedunia dan alam semesta, menjadikan rahmat bagi seluruh sekalian alam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia.